Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, atau kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan, kok bisa ini terjadi di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, dengan di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan seorang batita atau bayi 3 tahun yang dianiaya sampai dengan tewas atau meninggal dunia di daerah Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana ini bisa terjadi dan apa yang melatar belakangi ini bisa terjadi, dan apa hikmah yang kita dapatkan pada kasus atau kejadian kali ini. Jadi disimak sampai dengan habis ya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan profil terlebih dahulu. Siapa sih pelaku dan juga korban? Korban merupakan seorang batita berumur 3 tahun yang dimana memiliki seorang ayah dan juga ibu, yakni bernama Bapak Aidil Rahman dan juga Ibu Dewi atau Ibu Sinta Dewi. Kalau Pak Aidil atau Pak Rahman ini sekitar berusia 19 tahun dan Ibu Sinta Dewi ini berusia 22 tahun, yang mana memang kedua orang ini merupakan seorang pengemis atau seorang pengamen gitu ya, yang dimana tinggalnya itu di ruko kosong di daerah Tambun, Bekasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang dimana diawali dari seorang anaknya ini bernama RMR, atau kita coba sebut namanya Rozak ya, yang dimana adik Rozak ini sekitar berusia 3 tahun ini memang sudah mengalami sakit ya, udah sekitar 7 hari atau semingguan, yakni muntah dan juga muntaber ya, atau muntah dan juga sering BAB gitu, yang dimana memang adik Rozak ini ya itu sering sakit, dan juga pada kali itu di malam Senin lah ya, Minggu malam tanggal 5 Januari 2025 itu memang ya kejadian tersebut gitu loh. Nah, yang dimana memang kala itu si orang tua ini memang lagi pergi ke minimarket yang memang gak jauh juga dari lokasi kejadian atau dekat dengan rumahnya tersebut. Nah, di minimarket tersebut memang seorang ayah dan ibunya ini membeli sesuatu, dan memang itu terlihat ada seseorang yang memberikan susu kepada ya si adiknya ini, yang karena memang masih 3 tahun ya akhirnya diminum dong. Nah, pada kali itu memang ya karena memang kondisi lagi sakit-sakitan gitu ya, tadi muntaber, lalu ya akhirnya nggak keminum juga susunya, langsung dimuntahkan. Nah, mungkin karena di sana lagi kondisi memang menurut penuturan dari berita juga kondisi seorang ayahnya ini lagi mabok juga ya di sana. Nah, lalu sebelum kondisi ataupun sebelum kejadian ini itu memang tadi ya di minimarket tersebut ya, ketika muntah itu si pegawai dari minimarket atau kita sebutnya Alfa atau Indomaret lah ya, itu meminta untuk membersihkan dari muntahan dari anak tersebut. Nah, karena memang ia kesal terus juga malas untuk melakukannya, dan juga ya akhirnya terkenalah si anak tersebut gitu loh, yang dimana ya mau gak mau akhirnya si orang tersebut membersihkan dari muntah dari anaknya. Nah, entah karena memang itu lagi kesetanan apa, karena memang itu lagi kondisi tadi kata aku kan lagi sakit juga ya, lagi mabok juga si ayahnya. Nah, ketika sudah selesai di minimarket tersebut akhirnya dibawa pulang gitu. Nah, karena memang tentunya bukan menjadi halayak publik untuk menganiaya anak tersebut, akhirnya ya maksudnya tuh nggak berani juga seorang pasangan suami istri ini melakukan hal pembunuhan atau menganiaya anaknya di tempat yang banyak orang tersebut. Akhirnya dibawa pulang lah, dan ya itu kejadian tersebut melakukan
hal-hal yang memang sangat-sangat di luar nalar, yakni melakukan pembunuhan kepada anaknya ini, atau ya kekerasan di dalam rumah tangga. Sebenarnya bukan kekerasan kepada seorang suami atau istri, tapi kepada anaknya tersendiri gitu loh ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang dimana memang itu seorang ibunya gitu ya. Seorang ibunya itu mengawali dengan menampar si anaknya yang tadi 3 tahun tersebut dengan tangan tersendiri gitu ya, dimana itu 2 kali gitu ya, menampar mulut dan juga kepalanya sebanyak 2 kali. Mulutnya ditampar gitu, kayak diam gitu, istilahnya pasti di situ si anak tersebut nangis gitu ya, atau kayak rewel lah biasanya kalau anak yang memang lagi seperti itu gitu. Jadi kayak suruh diam, tak 2 kali, lalu menampar kepalanya di ini kan, tak akhirnya 2 kali, terus juga mencubit si pipi, tidak, belum ke pipi ya, tapi ke paha terlebih dahulu. Paha dari si anak ini sebanyak 3 kali, dicubit lah ya, 1, 2, 3, nangis lagi. Dan memang itu kondisi ayahnya juga lagi kesal juga dengan anaknya, ya ikut melakukan hal yang di sana juga karena kondisinya lagi mabok juga lah ya. Nah, lalu ayahnya ini itu menarik dengan keras tangan dari si korban ini dan juga menampar pipinya sebanyak 2 kali, tak gitu ya. Nah, apakah yang dilakukan selanjutnya itu memukul ini nih dada korban, yang dimana itu menggunakan kemocing sebanyak 2 kali gitu ya. Itu memukul dada, tidak hanya dada tapi juga bagian bokong atau bagian pantatnya si korban ini. Nah, tidak hanya di sana karena memang maybe ya pasti lah ya di sana kesetanan juga, si ayah ini menendang pipi bagian kiri lagi itu sebanyak 2 kali, yang dimana akhirnya itu tidak hanya pipi tapi juga di bagian kepala, sampai dengan terbentur di bagian pintu besi yang memang ada di rolling door lah, yaitu di ruko yang memang lagi kosong kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, lalu ketika udah melakukan tersebut, ya udah didiemin aja sampai dengan ya keesokan harinya, sampai dengan tertidur pula si anak dan juga ya si orang tuanya ini, pasangan suami istri ini. Lalu ketika paginya, ketika dicek pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, itu juga dicek ternyata sudah meninggal dunia atau sudah wafat dan sudah menghembuskan nafas terakhir. Karena memang di sana panik dan juga karena memang juga bingung mesti kayak gimana, mungkin karena memang malam tersebut lagi entah karena memang ada setan apa yang merasuki si anak ataupun si orang tua ini, ya akhirnya diselimutkan dengan sebuah karung, sehelai sarung lah ya, sarung yang dimana itu ditutupi, dipindahkan ke bagian rokok di sebelahnya, rokok kosong juga lah ya istilahnya gitu. Nah, rokok kosong yang tidak ada siapa-siapa, lalu mereka berdua kabur di sana, lalu ya udah entah kemana gitu lah. Itu Senin paginya. Nah, ketika udah kabur, pas posisi tersebut memang jasad tersebut ditemukan oleh para warga ataupun tetangga sekitarnya yang memang dekat dari tempat kejadian perkara ini. Nah, itu memang sekitar jam 9 pagi dicek, ya memang udah meninggal, dan juga memang ini ada tanda-tanda yang memang ini melakukan hal-hal di luar nalar itu, yang sampai dengan keji melakukan penganiayaan dan juga melakukan kekerasan pada seorang anaknya ini gitu. Nah, lalu ketika di sana ya udah dicarilah ayah ibunya pasangan suami istri ini. Nah, ketika di sana ditemukanlah kondisi ayah korban ini memang tadi lagi melarikan diri kabur di daerah yang cukup jauh gitu ya. Pada hari Rabunya 8 Januari 2025 yang memang itu di daerah Karawang, di tempat SPBU tersebut gitu. Nah, makanya dari sana
itu ini ya menjadi reminder kita bersama ketika kita lagi kesal itu pasti akan ada banyak amarah, akan banyak setan yang memang bersikap ke diri kita, entah nantinya akan seperti kasus yang seperti ini gitu ya. Jadi ketika memang kita lagi kesal, ketika lagi memang hati kita lagi gundah gulana, lagi nggak enak untuk berpikir, lagi nggak enak untuk melakukan sesuatu, ya udah sabar dan juga untuk coba menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar ini, dan juga sampai dengan membunuh dengan keji anaknya sendiri, anak darah dagingnya tersendiri gitu ya. Nah makanya dengan adanya ini si korban ya langsung dimakamkan, dan para pelaku ayah dan ibunya ini dijerat dengan pasal UU Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga KUHP juga, dengan paling lama sekitar 15 tahun penjara gitu ya. Nah ini menjadi kita bersama untuk senantiasa menjaga anak kandung kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti kejadian yang di daerah Bekasi ini. Oke, dan teman-teman boleh untuk melakukan ya ini ya, komentar ada informasi tambahan apa yang memang yang didapatkan oleh kalian sendiri. Kalau misalkan ada yang aku sampaikan ini ada yang kurang dalam penyampaiannya, atau ada hal-hal opini kalian yang memang kalian ya sampaikan. Oke, makasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan ganti komen untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Makasih banyak teman-teman. See you next video. Bye bye.